Dan ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Maka di dalam kitab yang sama juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tadi sebelumnya banyak sekali bahaya-bahaya tentang hari akhir. Falyaqul khairan, berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau dia diam saja. Di dalam beberapa hadis yang ditulis oleh Syekh Zakaria rahimahullah taala di dalam kitabnya, bahwa pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi kisah tentang dua orang wanita yang dia itu kritis. Kritis itu hidup tidak, mati pun tidak. Sudah berat sekali. Maka Rasulullah mendengar berita itu. Tentu Rasulullah SAW adalah seorang Nabi dan selalu mendapat wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Rasulullah menyuruh sahabat untuk memanggil dua wanita tadi dan meminta supaya disediakan sebuah baskom. Ketika sampai dua wanita tadi, maaf ibu-ibu, bukan untuk mendiskreditkan atau ingin melihat kekurangan orang-orang wanita. Ini terjadi true story dalam hadis Rasulullah. Sesampai di depan Rasulullah, Rasulullah menyuruh untuk muntahkan kalian berdua. Muntahkan. Maka mereka pun memuntahkan, keluarlah yaitu potongan daging darah segar, dagingnya masih segar dan berdarah-darah. Kata Rasulullah, dua wanita ini dia berpuasa tetapi masih juga membicarakan ghibah terhadap saudaranya. Maka Allah Ta'ala berikan keberatan di dalam puasanya. Padahal puasa itu sangat ringan bagi orang-orang yang beriman dan ingin mendapatkan predikat takwa, tetapi berat sekali bagi keduanya. Maka dimuntahkanlah. Inilah makna daripada ayat Al-Quran yang di dalam surah Al-Hujurat tadi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa tentunya dia akan berat. Tentunya dia seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Bahkan pada masa Rasulullah SAW ketika sedang berjalan-jalan dengan sahabatnya, Rasulullah berjumpalah dengan dua buah kuburan. Rasulullah mengatakan dua buah kuburan ini, dua-dua penghuninya sedang diuji oleh Allah dengan azab di dalamnya. Yang satu diazab gara-gara tidak bersih istinja. Biasa kencing, habis kencing tidak ada air, goyang-goyang masuk lagi, berangkat lagi. Enggak bersih beristinja. Kalaulah ini terjadi ketika akan sholat dan satu tetes mengenai baju atau kain, dia sholat 1000 rakaat, setengah rakaat pun tidak diterima oleh Allah. Karena syarat sah salat adalah suci tempat dan pakaian daripada najis. Seperti itu di dalam beberapa riwayat disebutkan, di dalam kitab fiqh juga disebutkan. Jadi hati-hati dengan beristinja karena berpotensi ada azab kubur nanti. Yang kedua kata Rasulullah, yang kedua diazab gara-gara melakukan ghibah terhadap saudaranya. Dan ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam beberapa riwayat lain Rasulullah dengan sahabatnya juga menyatakan bahwa ada penghuni kubur yang sedang diuji oleh Allah dengan azab di dalamnya. Rasulullah meminta supaya diambilkan pelepah kurma. Ambilkan kepadaku pelepah kurma. Sahabat memberikan pelepah kurma dan dicocokkan di atas kuburan orang yang sedang diazab tadi. Kata Rasulullah, pelepah kurma ini akan memohon ampunan kepada orang yang ada di dalam kubur selama pelepah kurma ini masih basah. Makanya sunnah di atas kuburan itu diberikan pohon-pohon kayu seperti ada pohon apa namanya itu, pohon itu baknawa ya, pohon nawa. Kenapa? Lawah penawa ni. Yang benar ya. Salah-salah sikit dimaafkanlah ya. Karena pas-pas kali. Jadi pohon itu selama dia ada di atas kuburan itu, maka dia akan memohon ampunan kepada orang yang ada di dalam kubur. Kalau untuk rumah kita beli pohon, ya, pohon ini, pohon itu harganya berapa nih Pak? 1 juta. Ini Pak cepet ya. Kenapa untuk orang tua kita, untuk suami kita tercinta, untuk anak kita tercinta,
kita kasih pohon yang ada di batang-batang pohon lain, cocok situ. Kenapa enggak pohon yang cantik itu? Setiap hari kita datang, kita mendoakan. Makanya pelepah kurma yang basah ini menjadi dalil bahwa kalaulah pelepah kurma dapat memberikan permohonan maaf, permohonan ampunan kepada orang yang ada di dalam kubur, apalagi orang yang masih hidup, tentu lebih dapat lagi memohon dan mengirimkan pahala kepada mereka. Ini dalilnya bahwa sampai doa yang disampaikan kepada penghuni kubur. Dalil yang kedua, ini sekarang banyak sekali orang tanya, mana dalil, mana dalil? Sehingga ketika kita tidak dapat mengajukan dalil, akan kamu ni pelaku bid'ah ni, masuk neraka kamu. Mana dia kita mau ke neraka lagi? Datang surganya, ke kelompoknya, ke yakinnya, ke adanya. Itu permohonannya. Arduhas samawati wal ardh. Wah, itu surga itu luasnya antara langit dan bumi. Luas sekali surga itu. Bahkan kepada penghuni neraka Jahannam yang dia ada kalimah la ilaha illallah di dalam hatinya, dia tak pernah beribadah, tak pernah berpuasa, tak pernah solat, tak pernah bayar zakat, tapi ada kalimah satu. Ini nanti masuk neraka, transit di sana. Seringan-ringan azab api neraka itu dipakaikan satu sandal di dalam api neraka yang apabila dipakai melelehkan dari kepala sampai kaki. Tetapi bagi dia yang terakhir nanti keluar daripada neraka Jahannam, Allah Ta'ala akan berikan surga yang besarnya 10 kali dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berat azab kubur itu, berat azab api neraka. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika lewat kuburan, dia akan menangis. Berlama-lama di situ menangis dia. Sahabat bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, mengapa engkau menangis terseduh-seduh sehingga air matamu membasahi janggutmu?" Kata Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, "Kalau kubur ini dapat menyelamatkan kita, maka tempat-tempat berikutnya kita akan selamat. Tetapi kalau kubur ini tidak membuat kita selamat, diazab oleh Allah, maka tempat berikutnya akan seperti itu juga." Maka disunnahkan bagi kita yang masih hidup ini untuk pergi ke berziarah ke kuburan dan memberi salam. Ini dalil yang kedua. Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya ketika lewat kuburan memberi salam. Apa salam itu? Doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera kepada kalian wahai penghuni kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kami dan kalian. Ini doanya. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Kalian adalah para pendahulu kami dan kami akan menyusul. Salam itu ada 3 Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Salam yang wajib dijawab seperti salam berceramah tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jamaah menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yang enggak perlu dijawab, yaitu salamnya imam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Di belakang tak perlu jawab, Waalaikumsalam berkuimu. Dan yang ketiga, salam yang kita tidak mau mendengar jawabannya. Itulah salam ketika kita berziarah kubur. Kalau kita beri salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Tiba-tiba ada jawaban, Waalaikumsalam. Beretus kita kan? Beretus kita. Enggak ada replik. Ini udah ada menti. Anak boleh boleh. Udah ada menti. Langsung aja gas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bahaya ghibah itu luar biasa. Kita ganti dengan kalimat-kalimat suci, kalimat istighfar, kalimat subhanallah. Satu kalimat subhanallah dapat menumbuhkan pohon di dalam surga. Ya. Satu kalimat subhanallah dapat menumbuhkan pohon di dalam surga. Istighfarnya seseorang dapat menghubungkan dirinya dengan Allah Ta'ala. Allah sayang kepadanya, diampuni dosanya, diberikan pahala kepadanya. Yang melazimkan lidahnya membaca istighfar dan bertobat, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya setiap kesempitan jalan keluarnya. Setiap Allah Ta'ala berikan jalan keluar daripada kesempitannya. Allah Ta'ala mudahkan urusan-urusan dalam kesehariannya. Dan Allah Ta'ala akan menerima taubatnya dan mengakuinya sebagai hamba-Nya. Tidak ada sebuah apresiasi kecuali kita ini dianggap hamba-Nya oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.